Saya tanya ke lurahnya, bapak-bapak, ini Pak, ini yang di sekitar nggak ada yang cek nadi gitu kan? Saya bilang, nah nggak tahu Pak, dikiranya pingsan. Nah itulah pentingnya ilmu. Coba kalau tadi begitu, nadinya tidak teraba, lakukan RJP. Bisa saja itu terselamatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini saya berada di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Guys, hari ini saya dan tim Pusat Krisis dan Kegawadaratan Kesehatan Daerah PK3 di Dinas Kesehatan DKI Jakarta sedang melakukan kegiatan First Aid Responder. Jadi kita melatih seluruh warga yang ada di Pulau Pari ya, khususnya lintas sektor seperti halnya pemadam, kepolisian, kemudian TNI ya, kemudian Dishub dan semua yang terkait termasuk lifeguard, coast guard, kemudian tour guide ya semuanya. Jadi harapannya ketika ada kejadian kegawadaratan mereka bisa melakukan tindakan secara tepat dan tepat. Apalagi Kepulauan Pari ini adalah termasuk pulau wisata guys. Semoga bermanfaat. Kita ikuti keseruannya. Let's go. Teman-teman dari tour guide, terus Panglima dari penjaga Pasir Perawan. Ya, terima kasih sudah hadir serta ibu-ibu dari apa ini? Kader. Ibu-ibu campur. Ya, ibu-ibu campur serta teman-teman dari PK3D Dinas Provinsi DKI Jakarta. Ya, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka memberi. Udah tadi lintas sektoral udah nggak usah satu-satu. Nah. Kalau sini kita begini Bang Eri. Kita sini sudah berkeluarga, jadi walaupun pembukaan sambutan masih bercanda. Ya, nanti langsung ke narasumber. Silakan waktu dan tempat saya persiapkan. Baik, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, pagi-pagi kita harus semangat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya dari Kepulauan Pari ya. Yang saya hormati Pak Kanit Polsek Kepulauan Seribu Selatan ya, mudah-mudahan nggak salah nih. Pak Babin, kemudian dari Pol Airut, dari Dishub, dari Satpol PP, dari Damkar ya, FKDM, dari PPSU, Turget ya, kemudian Bapak Ibu semuanya ya, kader dan lain-lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Perkenalkan, kami dari Pusat Krisis dan Kegawadaratan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu, hari ini kami hadir dengan rekan-rekan ya, mungkin kalau untuk yang teman-teman PK3D Ambulans Laut sudah ada di sini ya, tapi hari ini kami hadirkan rekan-rekan instruktur diklat yang memang sehari-harinya melatih masyarakat dan diklat internal ya. Di sini ada Mbak Sarah ya, tadi sudah dikenalkan. Di belakang ada Pak Habibi, ada Pak Mulyadi, ada Mbak Gita, ada Pak Suhadi, nanti ada Pak Pepen ya. Siapa lagi? Oh, ada Bu Maya nanti ya. Nanti rekan-rekan ini akan membantu kita secara berbarengan ya, praktek ya. Bapak Ibu, kenapa kita hadirkan hari ini? Pertama, terima kasih juga ya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mungkin hari ini, pagi ini ada kegiatan Bapak-bapak semuanya, tapi luar biasanya Bapak Ibu bisa hadir di sini untuk bisa kita mengikuti acara pemberian edukasi tentang penanganan kegawadaratan atau First Aid Responder. Kita berikan tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Ya. Tujuannya kami melakukan First Aid Responder ini adalah bagian dari tupoksi kami di Pusat Krisis. Karena di Pusat Krisis ini kita ada beberapa tupoksi selain layanan ambulan adalah kegiatan krisis dan bencana, khususnya krisis di kesehatan ya. Nah, kami di bagian Satpol 2 atau pemberdayaan masyarakat ini adalah tugasnya memberikan prakrisis. Jadi prakrisis itu apa? Sebelum kejadian ya, amit-amit jangan sampai terjadi, kita berikan dulu ilmunya ya. Kegawadaratan ini ada dua Pak ya, kegawadaratan perorangan dan bencana ya. Nah, kegawadaratan dan perorangan dan bencana ini penting. Ketika ada kejadian kita tidak bisa ngapa-ngapain ya, dalam waktu yang singkat ya, pasien atau korban bisa saja cacat dan meninggal. Nah, hari inilah kita akan belajar bersama-sama. Apalagi di sini ada lintas sektor yang luar biasa akan menjaga keutuhan
pulau ya, terutama di Pulau Pari ini, kemudian pulau-pulau lainnya yang ada di Kepulauan Seribu. Ini kita satukan persepsi Bapak Ibu. Jadi seperti apa sih kalau ada kejadian? Jadi kalau ada bencana sebenarnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah penanganan kegawat daratan. Contoh apa sih kegawat daratan? Tenggelam. Tenggelam bisa saja henti jantung. Nanti tindakannya apa? Ini RJP. Ya. Ada longsor atau jatuh, kepleset, perdarahan ya. Nanti kita juga belajar. Ya. Jadi kegawat daratan di dunia yang mengancam ya, tidak hanya di Indonesia itu cuma 2. Ya. Kegawat daratan jantung dan kegawat daratan trauma atau perdarahan. Itu yang hitungannya menit bahkan detik. Karena Bapak Ibu pernah dengar kan? Oh, Bapak itu sempat masih ngobrol dengan saya, besoknya sudah nggak ada. Nah, itulah jantung. Ya, hitungan menit bisa ada serangan. Kalau kita tidak bisa melakukan tindakan, ya bisa lewat. Ya, ada ikhtiar atau usaha yang bisa kita lakukan dengan harapan itu bisa kembali lagi normal. Jantungnya tiba-tiba berhenti, ya biasanya lup, dup, lup, dup, lup, dup. Kita lakukan RJP atau kompresi, harapannya si jantung itu bisa kembali normal. Oke, sekarang belum kebayang. Tapi kalau itu terjadi pada teman kita, saudara kita, tetangga kita kan nggak mungkin kita biarkan aja. Aduh, saya nggak bisa. Alangkah bersalahnya kita. Betul nggak Pak? Saya tahu nyawa di tangan Tuhan, betul ya. Tetapi persoalannya kita ada di situ dan di depan kita. Dan ini saya cerita nanti ada kejadian di kelurahan seperti itu. Ketika ada yang serangan jantung, bapak-bapak usia 50 tahun di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Dibiarkan begitu aja, dikiranya pingsan, dikipasin, dikasih minyak kayu putih. Dari jam 9 sampai jam 11 baru sadar. Oh, ini kok nggak bangun-bangun katanya. Baru manggil ambulan. Ambulan perjalanan mungkin 15 menit. Sampai di situ, dilakukan RJP hampir 1 jam. Bawa ke rumah sakit Jantung Harapan kita dan tidak tertolong. Karena waktunya sudah terlalu lama. Ya. Nah itulah. Saya tanya ke lurahnya, bapak-bapak, ini Pak, ini yang di sekitar nggak ada yang cek nadi gitu kan, saya bilang. Nah nggak tahu Pak, dikiranya pingsan. Nah itulah pentingnya ilmu. Coba kalau tadi begitu nadinya tidak teraba, lakukan RJP. Bisa saja itu terselamatkan ya. Nanti kita belajar. Oke. Kembali lagi dari Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah. Kami juga atas nama pimpinan ya Pusat Krisis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi warga Kepulauan Seribu yang sudah memberikan tempat buat kami ya Bapak Ibu menempatkan pos ambulans. Ya, kita ada ambulans laut 2, kemudian ada URC ya untuk unit motor 2, 3 apa 2 ya? 2 ya. Kemudian ada ambulans mini golf. Ya, ini terbaru ya karena melihat dari teman-teman kita yang di lapangan, oh ternyata bawa pasiennya pakai ini, seperti ini. Maka ayolah kita berikan, kita ajukan ke pimpinan, ke kepala dinas ya, DPRD ya, bahwa kita berikan yang lebih layak lagi. Akhirnya alhamdulillah di ACC ambulan mini golf. Tetapi baru 3 ya Pak. Ada di Pulau Lancang, di Pulau apa? Kelapa dan Tidung ya. Mudah-mudahan di Pari bisa segera menyusul ya Pak Hadi. Nanti ada Pak Hadi selaku penanggung jawab ambulans kapal ya. Jadi itu yang kita bisa berikan. Nah, terima kasih juga Bapak Ibu sudah menerima kami. Mudah-mudahan kehadiran kami ya ambulans laut bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, warga Kepulauan Seribu. Sama-sama kita bergandengan tangan ya Pak. Kalau ada rekan-rekan kami yang mungkin ada yang kurang, diingatkan saja. Namanya kita manusia, tidak luput dari kesalahan. Ya, kalau misalkan enak bareng-bareng, ya susah ya bareng-bareng juga gitu kan. Seperti itu. Ya, oke. Kemudian kita ngomongin masalah SPGDT. Bapak Ibu pernah dengar gak istilah SPGDT? Belum ya. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Jadi sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ini adalah berkumpulnya seluruh sumber daya menjadi satu dan melakukan tindakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tapi sumber daya ini tidak akan bisa jalan ketika tidak ada laporan dari warga masyarakat. Ya, contohnya ada kejadian kegawat daruratan. Ya, kalau di Jakarta ya, di darat sana ya, ada kejadian telepon ke 112. Nanti 112 akan merespon. Apa kejadiannya? Misalkan ada gedung meledak di daerah Sudirman, contoh ya, hotel misalkan. Kita pada saat menemukan, jangan panik dan jangan bingung. Jangan merasa, saya bukan orang kesehatan, bukan tanggung jawab saya bukan dari kepolisian, bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab bersama-sama. Karena
Operator 112 ya tidak akan meluncurkan unit seluruh sumber daya tanpa informasi dari warga yang melaporkan. Ya, oke, saya jelaskan. Ada dua panggilan penting di Jakarta ini, 112 dan 119. 119 khusus untuk ambulans gawat darurat kesehatan ya. Kalau 112 ini seluruh sumber daya. Jadi Bapak butuh kepolisian, Satpol PP, dari Dishub, dari ambulans, dari TNI Polri, bisa lewat 112. Tinggal sampaikan kejadiannya, nanti akan diluncurkan. Nah, kembali lagi kejadian tadi ya. Ceritanya ya, ada yang lagi lari pagi sekali ya, di daerah Bundaran HI. Ada ledakan di seberang jalan. Hotel meledak, boom. Kira-kira apa yang dilakukan? Pak Yusuf, ini Pak Yusuf namanya? Iya. Oh iya. Pak Yusuf ganteng juga ya. Iya. Pak Yusuf, kira-kira kalau misalkan ada kejadian seperti itu, ada ledakan, tapi aman sih jaraknya. Mau ngapain, Pak? Telepon, Pak. Telepon kemana? 112. Iya, pinter, kasih tepuk tangan dulu dong. Bapak Ibu kalau saya bilang hello, jawab hai ya. Hello. Hai. Nah, hari ini kita senang-senang aja. Saya baru kali ini ngajar di pinggir pantai. Aduh ya Allah, luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu udah bosan ya, saya Masya Allah ngelihat pantai ini kayak jadi seneng gitu ya. Apalagi Bapak Ibu tersenyum, jadi saya senang juga ya. Pak Yusuf, telepon 112. Coba Pak bayangkan, posisi Bapak lagi ada di situ. Ada gedung, hotel kira-kira lah, Hotel A aja, di Jalan Sudirman meledak. Coba telepon saya 112, ceritanya. Saya terima nih. Halo, selamat pagi dengan operator 112, bisa dibantu? Coba. Tunggu. Ya, anggap aja Bapak lagi di Sudirman. Bapak bayangin. Ini ada kejadian nih. Ya, laporkan Pak. Saya operatornya nih. Hotel meledak. Ya. Saya ceritanya kan Bapak nelfon nih kan. 112, bebas pulsa nih. Kring, nyampe di operator ya. Saya terima dong. Halo, selamat pagi dengan operator 112, bisa dibantu? Ya bisa Pak, saya Muhammad Yusuf Iya, gimana Pak Yusuf? telah melaporkan bahwa di sini ada kejadian ledakan Ledakan. Oke, di mana Pak? Jalan Sudirman. HI. Oke, Bundaran HI. Hotel apa Pak? Hotel Contohnya, Hotel A. Oke. Pak, di sana sudah ada dari pihak kepolisian bukan? Belum. A. Belum ada Pak. Belum ada. Dari pihak Damkar sudah ada belum? Belum. Oke, dari ambulans ada belum? Belum Pak. Oke, baik Pak Yusuf, terima kasih atas informasinya. Akan kita luncurkan segera unit yang terkait. Selamat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Yusuf. Nah, ini konsepnya Pak, seperti itu. Sistemnya begini. Begitu Pak Yusuf menelpon, sebenarnya saya di operator 112 sedang mencatat data dan menganalisa sumber daya mana saja yang akan diluncurkan, ya. Oh, tadi belum ada kepolisian, mungkin dari lantas yang akan ngatur lalu lintasnya. Ada bom, bisa saja mungkin ya tim gegana ya kita luncurkan. Oke, kita telepon. Ambulans, karena bisa saja ada korban, ambulan kita telepon. Kemudian dari Satpol PP, Dishub, yang terkait semuanya itu diteleponin. Jadi Pak Yusuf hanya telepon 112, semua bergerak. Maka Bapak Ibu jangan kaget ketika ada kejadian, kok ini datang siapa yang manggil ya? Itulah sistem. Namanya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Siapa yang menjadi pimpinannya? Ya kepala daerah setempat. Dan kita selalu koordinasi, dan hari ini juga lah kita berkoordinasi tentang itu. Ketika ada kejadian, ya semua bergerak. Jadi nggak ada nanti Pak Ramli dari Dishub, ini bukan tanggung jawab saya, ini tanggung jawab Satpol PP. Nggak bisa, terkait ya Pak Satibi. Ya, jadi ketika kita ada kejadian, semua bergerak. Dari Polairut, dari Babin, dari dari Dishub, semua bergerak, dari ambulan. Nah, jadi gitu ya Pak Yusuf ya. Jadi nggak usah khawatir, jangan berpikir, oh saya dari PPSU. Ngapain, itu kan apinya besar, ledakan besar, gak mungkin dong saya masuk. Iya, cukup melaporkan saja. Ya, nah ini kalau kejadian bencana ya. Tapi kalau misalkan kejadiannya perorangan, nanti kita belajar di sini. Ya, itulah SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Nah, hari ini kita koordinasi dengan lintas sektor yang mungkin ya harus kita bina dan kita jalin. Pertemuan ini tidak hanya cukup sekali doang, betul nggak? Ya, silaturahmi itu terus terjaga. Kami pun di sana seperti itu, ya. Ketika beberapa waktu kita harus simulasi bencana dan lain-lain. Agak panas ya, boleh pindah sini Bu. Ya. Ya. Tenang ya, ini masih belum hangat, maksudnya materinya. Karena akan lebih penting lagi ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, Pak, Bu ya. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Jadi ini pentingnya juga koordinasi lintas sektor.
kami dari bagian pemberdayaan masyarakat ya, atau bagian diklat di PK3D, karena di PK3D ada beberapa bagian ya, ada lain ambulans ya, ambulans laut, ambulans darat, kemudian ada bagian diklat, ada bagian krisis ya, macam-macam. Kita akan belajar. Hari ini Bapak Ibu ya, tadi saya sampaikan bahwa kematian terbesar ya ada di kasus jantung dan perdarahan. Percaya atau tidak? Percaya nggak? Pokoknya percaya aja lah gitu. Tapi kalau percaya sama orang nanti musyrik katanya ya. Ya. Tekanan Pak. Tekanan. Ya, ini berdasarkan penelitian orang-orang yang sudah meneliti ya, orang yang pintar ya. Kira-kira seperti itu. Kejadian kedaruratan jantung ya, di mana jantung tidak bisa memompa paru-paru, menyebarkan darah ke seluruh tubuh, oksigen tidak suplai ke otak, ya otak menjadi mati dan bisa saja pingsan dan meninggal. Kalau kita tidak segera bangkitkan ya, atau kita pulihkan kembali atau hidupkan kembali jantungnya, pasiennya bisa meninggal. Ya, perdarahan juga sama ya. Darah banyak mengeluarkan banyak darah keluar. Kenapa orang mengeluarkan darah banyak menimbulkan kematian? Ya, darah membawa oksigen. Oksigen adalah makanan dari otak. Otak adalah susunan saraf pusat yang mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Jadi semua bergerak nih, Bapak nih tangan. Siapa namanya? Randi. Dandi. Mas Dandi, saya lapar. Bunyi nih, kruyuk. Lapor ke otak. Tak, gua lapar. Otak otomatis. Ini kalau ininya ya. Kalau secara diurutkan ini ya. Otak memerintahkan, ya udah kaki jalan. Nah, jalan. Ambil dompet, siap. Ke warteg. Seperti itu, Pak. Yang menggerakkan adalah otak. Otak itu adalah susunan saraf pusat. Nah, otak itu makanannya adalah oksigen. Oksigen itu dibawa oleh darah. Darah dipompa oleh jantung, memompa ke seluruh tubuh, memberikan oksigen ke seluruh sel-sel termasuk dari otak. Ya kira-kira itu ya, walaupun aduh puyeng juga. Tapi kalau yang pernah belajar IPA kan sedikit-sedikitnya nyangkut ya. Oke, enggak apa-apa. Baik, itu tentang SPGDT ya, lintas sektor. Nanti juga ada penambahan-penambahan mungkin dari Pak Ahdi selaku penanggung jawab wilayah ya di Kepulauan Seribu ya, nanti akan tambahan-tambahan dari SPGDT dan pengenalan tentang PK3D, Pusat Krisis dan Gawat Darurat Kesehatan Daerah. Apakah ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Yang mau nanya? Ya, ini baru awal nih Pak Kanit. Nanti ada yang lebih hot lagi ya. Mbak Maya nanti menyampaikan ya. Yang hot aja. Ya. Oh, yang hot aja. Tahu aja. Mbak Maya udah di belakang nih. Mbak Maya kebetulan baru pulang dari Mekah nih, jadi masih berseri-seri ya, Bu Haji. Oke, ada pertanyaan nggak? Bapak-bapak, di Jakarta dari Januari sampai detik ini kami sudah melatih masyarakat sekitar 3.800 sekian, hampir 4.000. Apa saja yang kita latih dari kecamatan, kelurahan, isinya ada dari PPSU, Dishub, ya, Pol PP, TNI, Polri kita latih, bahkan Polres Jakarta 5 wilayah sudah kita latih. Kemudian di Lemdiklat Stik ya sudah kita latih juga di sana, di Bedokes Polda Metro Jaya 3 kali, dan di Pol Airut ya itu 2 kali, di Pondok Cabe dan di Tanjung Priuk. Udah kita langsung ketemu komandannya, langsung kita latih semua personilnya, bahkan pimpinan-pimpinan dari polisian, Mas lagi dong, siap, pokoknya Bapak minta kami datang ya, kita berikan ya. Gratis, tis. Pokoknya kita berikan lah, pokoknya bagi negeri. Ya, seperti itu. Ya, termasuk Pulau Seribu. Nah, Pak PJW dari Pulau Seribu minta kami hadir. Kami hadirkan buat Bapak Ibu semua. Oke? Tapi Polresnya belum ya? Polres belum. Oke, siap. Permintaan dari Bapak siap, pokoknya kita penuhi lah insya Allah. Pokoknya mudah-mudahan kita berikan kesehatan Pak Kanit ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, saya pastikan dulu ya sebelum saya akhiri dan masuk materi Mbak Maya. Sudah ngisi belum biodatanya? Sudah. Jadi biodata ini Pak, ini teman kita di sana di darat ya, nanti akan tarik data. Begitu data ditarik, dia akan isi sertifikat, nanti masuk ke ke email masing-masing. Nanti teman-teman print sendiri ya, pakai kertas yang bagus. Ya, sekarang aja akta kelahiran pakai ngeprint sendiri gitu ya. Gitu. Jadi maka akan masuk semua ke sana. Tapi kalau bapak-bapak ngisi, bagaimana teman saya mau ngisi? Nah itu loh maksudnya ya. Jadi diisi ya sayang, apalagi ada yang terkait nih ya, tim-tim yang mungkin di depan pada saat ada wisatawan dan lain-lain. Oke, kalau seperti itu ya, saya cukupkan dari saya sebagai pengenal ya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila dan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikuti sampai selesai, nanti kita akan praktek. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya.